Halo teman-teman semua, kita dari kelompok 9 mata kuliah Sosiologi Agama. Jadi kita lagi ada di Gereja Daken Palor. Nah, di sini kita mau wawancara sama ketua dari Ombin, yaitu Omah Bhinneka. Oke, stay tune ya. Komunitas Omah Bhinneka atau yang biasa disebut dengan Ombin adalah sebuah komunitas yang mewadahi teman-teman lintas agama untuk bisa mempromosikan persatuan dalam kegiatan-kegiatannya seperti seminar, forum-forum, serta obrolan-obrolan yang tujuannya adalah untuk memperkuat toleransi dan menjunjung hak asasi manusia. Sesuai dengan namanya, Omah Bhinneka merupakan sebuah tempat yang mewadahi teman-teman dari beragam macam perbedaan. Ombin itu sebenarnya apa sih Pak gitu? Dan kalau boleh tahu kapan berdiri? Ya. Bulan Februari 2019 ya. Itu saya dengan teman-teman mengadakan pertemuan wedangan begitu ya, menggagas khususnya berkaitan dengan keberagaman umat gitu. Dan kebetulan orang-orang yang berkumpul itu adalah orang-orang yang merasa dikucilkan, timbul ya dari perasaan-perasaan disingkirkan, dikucilkan. Ini ingin bersama-sama berkumpul, ingin bertemu dan membahas sebuah kerukunan dan perdamaian umat. Saya memandang bahwa kita semua manusia kan gitu ya. Jadi ada Ahmadiyah, kemudian ada lagi Syiah gitu ya, yang mereka juga bersama-sama gitu ya. Dan orang-orang Kristen sendiri ya mungkin juga agak juga diabaikan dari komunitas yang besar ya. Munculnya dari kami ya, itu termasuk orang-orang yang tersingkirkan. Nah, lalu bagaimana dengan umat Islam sendiri yang mayoritas ya di Kota Solo ini ya? Ya mungkin mereka sudah mulai nyaman dan mungkin merasa bahwa mereka sudah merasakan damai, merasakan rukun, tetapi dengan sesama, karena ya komunitas mereka besar gitu ya. Tapi kami yang kecil-kecil ini merasa kepingin bisa kumpul, bisa ketemu dan lalu bisa mengadakan perjumpaan, miliki satu kerinduan. Perkumpulan ini ada semacam ikatan persaudaraan yang simbolisasikan gitu ya dengan Ombin itu ya, Omah Bhinneka gitu ya. Yang bermasalah ternyata sekarang tidak hanya dalam agama tetapi juga budaya terancam gitu ya. Sekalipun sebenarnya munculnya perkumpulan itu dari latar belakang persoalan-persoalan agama gitu yang di Solo sementara, tetapi ini terus berkembang ya. Kita akan membuka jaringan-jaringan seperti kemarin di Demak, lalu kemudian di Salatiga gitu, di Omah Bhinneka Indonesia, Ombin gitu. Dari pendirian Omah Bhinneka itu pada awal mulanya, apakah terdapat kendala seperti itu Pak? Oh ada. Jadi beberapa kali kita itu mengadakan webinar gitu ya, itu mengadakan seminar gitu ya. Itu ada sekumpulan orang-orang yang memang tidak menghendaki gitu ya pertemuan itu dilaksanakan. Bahkan ketika pembicara sudah mulai ngomong, mereka kemudian ada di luar mengadakan percakapan yang cukup tajam gitu ya, dan ya membuat konsentrasi webinar itu agak terpecah gitu ya. Sebenarnya webinar itu selesainya harusnya jam 10 malam, tetapi kemudian dikurangi waktunya jam 9 kurang atau setengah 9 malah gitu ya, disuruh untuk dibubarkan. Nah ini saya melihat memang ada kaum radikal gitu ya. Saya kaum radikal intoleran itu yang sengaja memang tidak menghendaki untuk kami mengadakan pembahasan tentang kerukunan umat gitu ya.
Karena satu sisi mereka memang melihat yang mengadakan itu Omah Bhinneka, tetapi di sana yang dominan adalah Ahmadiyah gitu. Dan ketika saya itu menjadi ketua Ombin ini, dan mengapa merangkul Ahmadiyah gitu ya, ada yang menyayangkan begitu, sehingga dalam komunitas tertentu saya tidak sebutkan gitu ya saya tertolak gitu ya, saya tertolak. Dan ya inilah perjuangan saya untuk tetap kemudian menyampaikan kepada mereka bahwa ya sebenarnya ini semuanya saudara gitu kan. Nah kemudian yang lain sengaja gitu ya, itu juga ada yang nyerang gitu ya dengan WhatsApp ya, dengan WA yang di intimidasi ya, kesengajaan mereka untuk bukan mengkritik ya, itu merendahkan, sudah melecehkan dan seterusnya, itu beberapa kali begitu. Selanjutnya kegiatan-kegiatan apa saja gitu Pak yang mungkin rutin atau pernah dilakukan Ombin dalam menggait perhatian banyak masyarakat itu dalam melanggengkan namanya keberagaman gitu. Sudah ya, ada seminar, webinar sudah, kemudian ada kunjungan-kunjungan ke gereja-gereja atau kunjungan ke pondok pesantren gitu, pondok pesantren. Kemarin sempat mengadakan bersih-bersih rumah ibadah. Yang bersih-bersih ini adalah dari umat Islam. Jadi anak-anak, jadi ini menanamkan kecintaan mereka terhadap rumah ibadah dimanapun tempat. Ya. Selanjutnya respon positif yang diberikan oleh pemerintah kira-kira ada nggak sih Pak? Kami harus memperkenalkan diri, makanya kalau ditanya bagaimana dengan pemerintah, kami perkenalkan diri. Saya sudah ketemu ke kantor wali kota dia, pokoknya udah minta audiensi gitu kan di Pemkot. Kami Ombin akan menyampaikan perkenalan, sekaligus kami mau menanyakan untuk status kelembagaan kami gitu ya, ke depan itu seperti apa. Dari Pemkot minta ini didaftarkan gitu secara legal gitu ya. Justru mendukung ya? Gimana? Ya justru pemerintah sendiri mendukung. Oh iya, karena beberapa kali kan kita juga minta bantuan gitu. Ada nggak sih Pak perbedaan tingkat toleransi gitu, mungkin bisa dibilang dari sebelum adanya didirikan Ombin dan setelah gitu? Kalau yang saya rasakan sendiri adalah dari Ombin secara internal dulu, tetap ada ya perasaan yang lebih damai, perasaan yang lebih tenang lah gitu. Kami ciptakan gitu ya untuk bisa mempengaruhi di luar Ombin gitu ya. Nah kalau secara internal sendiri aja belum bisa merasakan kan, ya nggak mungkin lah bisa kemudian mempengaruhi di luar kan gitu. Jadi ini yang kemudian kami tunjukkan dulu gitu ya, bagaimana dalam diskusi, dalam percakapan ada sapaan-sapaan yang cukup familiar kan gitu. Nah, ketika sudah bisa kami tunjukkan di dalam diskusi, kemudian dalam kesimpulan-kesimpulan gitu ya, dan juga dengan atribut-atribut kami gitu ya. Nah itu membuat masyarakat yang melihat bisa menangkap simbol-simbolismenya gitu ya. Gerakan-gerakan seperti komunitas Ombin atau Omah Bhinneka sangat penting untuk disiarkan lebih luas karena atas dasar kemanusiaan, kerukunan antar umat beragama sangat penting rasanya. Sekian dari kelompok 9, semoga teman-teman bisa mengambil pesan dan hikmah dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.